Halo Visio Muda, welcome back di Next Gen Visio Movement Revolution. Bayangin deh, lo lagi ngedukasi pasien ya, let's say bapak-bapak usia 50-an lah, dengan keluhan gula darah tinggi gitu di puskesmas. Kasus sehari-hari banget tuh. Nah, iya kan? Terus lo dengan pede bilang, Bapak mulai sekarang harus banyakin olahraga ya biar badannya gerak. Terus si bapak nanya balik dengan polosnya, olahraganya seberapa lama mbak? Seberat apa? Boleh angkat beban nggak? Wah, langsung skakmat. Bener. Dan di momen itu tuh, krik, krik, krik. Kita cuma senyum doang, tapi dalam hati panik. Kayak kita nyuruh orang gerak, tapi pas ditanya takaran dosisnya, kita malah ngeblank. Buat lo yang lagi dengerin, Visio Muda yang lagi stase komunitas atau di klinik, gue yakin banget lo pernah ada di posisi ini. Sumpah, itu keresahan klasik banget di lapangan sih. Dan lucunya, momen krik-krik itu sebenarnya langsung nonjok ke inti identitas profesi kita sendiri. Nonjok gimana tuh maksudnya? Ya kan kita ini sering banget nih keluar-keluar ngaku sebagai movement system experts atau exercise experts. Tapi prakteknya, waktu disuruh meresepkan load atau beban mekanik ke sistem tubuh manusia, kita masih pakai takaran feeling. Padahal ngasih resep olahraga ke pasien, itu presisinya harus sama kayak ngasih resep farmakologis. Oh, paham-paham, kayak ngasih obat gitu ya? Nah, itu. Kalau dosisnya kurang, ya nggak ada adaptasi fisiologis yang terjadi. Kalau overdosis, jaringannya malah cedera. Sepakat banget gue. Makanya di bedah tuntas kita kali ini, kita bakal ngulik dalam blueprint utamanya, yaitu panduan resmi WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior tahun 2020. Mantap. Kita nggak bakal cuman bacain angka 150 menit atau 60 menit kayak baca buku teks ya. Karena jujur aja, lu semua pasti udah pernah lah baca ringkasannya di feed IG atau di mana gitu. Benar-benar. Yang mau kita kulik bareng di sini tuh adalah mekanisme di balik angka-angka itu. Kayak kenapa sih sistem gerak manusia mulai dari anak-anak, lansia, ibu hamil, sampai pasien dengan kondisi kronis, itu membutuhkan spesifikasi beban yang beda-beda. Nah, pendekatan struktural kayak gini yang gue suka nih. Kalau kita ngomongin movement system, kita kan mengacu ke interaksi antara sistem kardiovaskuler, pulmonari, saraf, endokrin, sama integumen yang berkolaborasi gitu kan, buat menghasilkan gerak. Satu kesatuan kan? Iya. Jadi panduan WHO ini sebenarnya ngasih tahu kita berapa banyak stresor mekanik yang dibutuhin untuk mereparasi atau meremediasi patofisiologi di sistem-sistem tersebut. Pada setiap fase kehidupan lo ini. Oke, let's start dari baseline-nya dulu deh. Populasi dewasa sehat usia 18 sampai 64 tahun? Sip. WHO ngerekomendasiin 150 sampai 300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 sampai 150 menit intensitas tinggi per minggu. Plus, ada 2 hari penguatan otot. Bentar. Gue mau ngebedah dari sisi fisiologisnya dulu nih. Kenapa harus minimal 150 menit intensitas sedang? Kalau kita hubungin sama bapak-bapak yang gula darahnya tinggi tadi, durasi 150 menit ini kan bukan angka random dong? Jelas bukan. Di level seluler, kalau kita mempertahankan detak jantung di zona intensitas sedang selama itu dalam seminggu, itu tuh durasi minimal yang dibutuhin buat memicu translokasi reseptor GLUT4 di otot rangka. Nah, cakep. Jadi otot kita bisa nyedot glukosa dari darah tanpa harus nungguin hormon insulin yang kebetulan lagi resisten. Bener nggak sih gue? Cepat banget. Lo langsung nyentuh mekanisme endokrinologisnya tuh. Selain itu ya, dari sisi kardiovaskular, shear stress atau tekanan aliran darah ke dinding pembuluh darah selama 150 menit per minggu, itu adalah threshold yang dibutuhin endotelium buat merilis nitric oxide. Oh, yang bikin pembuluh darah melebar itu ya? Benar. Itu yang bikin pembuluh darah tetap elastis dan akhirnya nurunin tekanan darah. Dan jangan lupa, WHO juga mewajibkan muscle strengthening 2 kali seminggu. Iya, yang ngangkat beban itu kan? Iya, dan ini tuh bukan buat gaya-gayaan biar ototnya kering atau six-pack doang. Hipertrofi otot, walau sedikit aja, itu bakal secara signifikan ningkatin basal metabolic rate sama kepadatan mitokondria. Make sense sih. Jadi 150 menit itu ibaratnya maintenance cost ya. Kayak biaya perawatan rutin biar sistem tubuh orang dewasa nggak gampang rusak. Metafora yang pas banget. Nah, kalau dewasa butuh segitu buat maintenance, logikanya buat anak-anak sama remaja usia 5-17 tahun, mereka butuh dosis yang beda dong. Pastinya.
Karena kan mereka bukan cuma lagi maintenance, tapi badannya tuh lagi building, lagi ngebangun sistemnya dari nol. Betul sekali. Untuk anak dan remaja, WHO tuh naikin dosisnya jadi rata-rata 60 menit per hari. Per hari ya, bukan per minggu? Iya, per hari. Untuk aerobik, intensitas sedang sampai tinggi. Dan aktivitas penguatan otot serta tulang diwajibkan minimal 3 hari dalam seminggu. Wah, fokus banget di tulang ya buat anak-anak. Karena fase anak dan remaja itu adalah window of opportunity atau jendela kritis buat ngebangun peak bone mass. Puncak kepadatan tulang tuh di situ. Oh, nah ini nih yang sering kelewat sama Visio Muda. Lo semua pada ingat kan, kita belajar soal piezoelectric effect di kampus. Yang tekanan mekanik itu ya? Iya, bahwa tulang itu ngerespons tekanan mekanik dengan menstimulasi osteoblas buat ngebentuk jaringan tulang baru. Benar banget. Kalau anak umur belasan tahun kurang dapat impact, kayak kurang lompat-lompatan atau lari, tulang mereka tuh nggak dapat sinyal piezoelektrik itu. Ujung-ujungnya pas mereka umur 40 atau 50, gampang banget kena osteoporosis. Karena modal tabungan tulangnya dari kecil emang udah tipis. Ya, benar, tabungannya kurang. Dan itu baru dari segi muskuloskeletal loh. Belum lagi dari adaptasi sistem saraf pusatnya. Emang ngaruhnya ke saraf pusat gimana? Aktivitas fisik 60 menit sehari pada anak itu sangat krusial buat plastisitas sinapsis di otak. Load aerobik memicu pelepasan BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Wow, oke. Ini tuh ibarat pupuk buat neuron di otak yang ngebantu anak-anak lebih fokus belajar dan memperbaiki mapping di korteks motorik mereka. Gila, lengkap banget ya. Tapi, bentar deh. Prakteknya di lapangan nih, lu bayangin realita anak sekolah zaman sekarang. Gimana tuh? Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore mereka duduk manis di kelas. Pulang sekolah lanjut bimbel sampai maghrib. Terus malamnya ngerjain PR. Iya sih, capek banget ya. Nah, kalau mindset Visio Muda pas ngedukasi pasiennya masih mikir, oh olahraga itu harus lari di trek atau nge-gym, ini jelas nggak realistis buat diterapin ke anak sekolah. Setuju. Disinilah kita harus mainin peran sebagai ahli sistem gerak yang pragmatis, jangan kaku. WHO mendefinisikan aktivitas fisik itu secara luas loh, bukan cuma olahraga terstruktur. Berarti aktivitas biasa juga dihitung? Iya, konsepnya adalah incidental load atau akumulasi beban mekanik sehari-hari. Oh, berarti ini tuh ibarat nabung receh gitu ya? Nah, iya, nabung receh. Kayak nggak harus langsung 100.000 jebret gitu, tapi dipecah-pecah nggak apa-apa. Jalan kaki ke kantin, terus naik turun tangga di sekolah, sepedaan ke tempat bimbel, bantu nyapu ngepel rumah. Selama detak jantungnya naik, Itu semua dihitung ke dalam 60 menit itu. keren. Persis. Selama sistem kardio sama neuromuskularnya dapat tantangan, itu dihitung sebagai investasi harian. Tantangan terbesarnya tuh bukan nyuruh mereka lari maraton, tapi gimana caranya memotong siklus sedentary behavior atau perilaku kurang gerak. Karena kelamaan diun itu bahaya ya. Diam terlalu lama itu secara fisiologis sangat merusak. Ngomongin sedentary behavior sama anak muda yang kurang gerak nih. Wait. Sebelum kita lanjut ngejudge pasien atau anak sekolah, gue mau kita evaluasi diri kita sendiri dulu deh. Firasat gue nggak enak nih. Mumpung lagi tren banget nih challenge Doom Scrolling Expose 2026 di TikTok. Buat lo yang lagi dengerin, ayo cek bareng. Lu berani nggak buka laporan screen time di HP lo sekarang juga? Wah, ini call out dadakan banget ya. Tapi ayolah, mari kita lihat seberapa hipokritnya kita berdua. Bentar, gue buka settings dulu. So, buka. Gue juga buka nih. Ouch. Berapa angkanya? Jujur loh, jangan difilter. 7 jam 14 menit. Rata-rata harian. Parah banget, sumpah. Ketahuan kan lo, ngakunya pejuang movement revolution, tiap hari ngasih tahu pasien suruh gerak, tapi kelakuan sedentary lo tingkat dewa. Kena mental gue. Lo doom scrolling sosmed mulu kan kalau malam ngaku lo. Iya, mantengin reel sampai subuh. Terus, screen time lo sendiri berapa emang? Coba lihat. 6 jam 40 menit sih. Beda tipis lah. Haha, sama aja loh. Kita berdua sama-sama parah ternyata. Jujur ini tamparan keras sih buat gue pribadi. Tapi justru ya, eksperimen kecil ini ngebuktiin betapa sistemik dan gampangnya manusia modern tuh jatuh ke perangkap sedentary lifestyle. Bahkan kita Visio sendiri yang tahu ilmunya. Bener banget. Dan kalau kita bedah dokumen WHO, sedentary behavior ini tuh bukan sekedar ketiadaan gerakan. Ini adalah status patologis aktif. Wait, status patologis aktif? Gimana tuh maksudnya? Biar kebayang nih mekanisme jahatnya kelamaan duduk. Gini,
Pas lo statis rebahan main HP berjam-jam nih, aktivitas otot rangka, terutama otot postur di kaki sama punggung, itu benar-benar mati. Nggak ada kontraksi. Terus? Di level molekuler, ini bikin enzim lipoprotein lipase yang fungsinya memecah lemak dalam darah, itu turun drastis aktivitasnya. Berarti lemaknya numpuk dong. Nah itu, konsekuensinya, trigliserida numpuk, sensitivitas insulin anjlok dalam hitungan jam, dan sistem endokrin melambat. Cuma gara-gara duduk doang? Cuma gara-gara duduk. Itulah kenapa WHO ngasih peringatan keras banget. Duduk terlalu lama meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan diabetes tipe 2 secara independen. Secara independen tuh maksudnya tak terlepas dari faktor lain? Iya, terlepas dari apakah lo rajin nge-gym atau enggak. Wah, mind-blowing sih ini. Berarti orang yang pagi nge-gym 1 jam, tapi sisa harinya duduk 12 jam di depan laptop buat kerja, tetap masuk kategori berisiko tinggi ya? Tepat. Makanya pesannya adalah membreak atau memutus waktu duduk sesering mungkin pakai aktivitas ringan. Non-exercise activity thermogenesis atau NEAT itu krusial banget. Oke. Buat lo yang lagi dengerin tuh. Mulai besok kurangin rebahannya. Nah, tadi kita udah bahas anak-anak sampai dewasa sehat ya, plus bahaya duduk terus. Sekarang kita geser nih ke fase di mana sistem tubuh mulai mengalami degradasi alami. Lansia ya? Yap, kita masuk ke lansia, usia 65 tahun ke atas. Takarannya gimana tuh? Untuk lansia, target aerobiknya sebenarnya dipertahankan sama dengan orang dewasa, yaitu 150-300 menit intensitas sedang per minggu. Sama dong ya. Tapi, ada tapinya yang gede nih. Ada mandat tambahan dari WHO, aktivitas fisik multikomponen yang berfokus pada keseimbangan fungsional dan latihan kekuatan minimal 3 hari seminggu. Buat mencegah jatuh kan? Betul, fokus utamanya emang mencegah insiden jatuh. Nah, bagian ini yang menurut gue sering banget jadi blind spot di praktek klinis kita. Maksudnya gimana? Gini, di puskesmas atau pas home care gitu ya, gue sering perhatiin teman-teman fisio muda tuh terlalu overprotective ke pasien lansia. Oh iya benar. Ketemu simbah-simbah nih, kita parno banget takut mereka jatuh atau kecapean. Ujung-ujungnya intervensi yang dikasih cuma latihan pernafasan di tempat tidur atau disuruh gerakin ankle naik turun doang, ankle pumping. Iya, main aman banget ya. Padahal kalau kita balikin ke fisiologinya nih, sarkopenia atau penyusutan massa otot pada lansia itu kan secara spesifik menyerang serabut otot tipe 2 dulu. Fast twitch fibers kan? Iya, yang fast twitch itu, yang fungsinya buat power dan reaksi cepat. Nah, logikanya, latihan ankle pasif di kasur ya nggak bakal nyentuh serabut otot tipe 2 ini kan? Sangat presisi. Lo bener banget. Ketakutan fisio justru malah mempercepat patofisiologi lansia itu sendiri. Tuh, dengerin. Kalau lo nggak ngasih beban yang menantang gravitasi, serabut tipe 2 mereka makin mati. Dan buat melatih keseimbangan, kita tuh nggak bisa cuma nyuruh mereka berdiri diam doang. Harus ada tantangannya ya? Iya, sistem proprioseptif di sendi dan sistem vestibular di telinga dalam lansia itu butuh sensory mismatch atau guncangan dikit biar mereka beradaptasi. Bener banget, makanya fisio tuh harus berani ngasih load yang beneran ngerangsang adaptasi neuromuskular lansia. Kasih latihan sit to stand dari kursi, bikin mereka jalan ngelewatin rintangan, step up di tangga. Bener! Kita sebagai fisio yang fasilitasi dan guarding keamanannya, bukannya malah nyuruh mereka rebahan terus biar aman. Gimana lansia mau mandiri ke kamar mandi? Coba kalau tubuhnya nggak pernah kita latih nerima beban gravitasi. Setuju 100% gue. Identitas kita menuntut kita untuk menakar beban, bukan malah menghilangkan beban. Mantap. Nah, dari lansia, mari kita beralih ke populasi rentan lainnya yang sistem fisiologisnya juga lagi ngalamin perombakan ekstrim. Siapa tuh? Ibu hamil dan pasca melahirkan. WHO menyarankan ibu hamil tanpa kontraindikasi untuk tetap mengumpulkan 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu. 150 menit seminggu buat ibu hamil. Wah, jujur ini pasti bikin banyak orang kaget sih. Emang kenapa kaget? Ya lo bayangin aja kalau kita benturkan sama kultur masyarakat kita di Indonesia. Wah, misal ada ibu hamil senam atau jalan cepat sore-sore di perumahan, mertuanya atau ibu-ibu tetangga pasti langsung heboh tuh. Bener juga. Kayak, jangan banyak gerak, Pak Mali, nanti bayinya kenapa-napa, udah duduk diam aja di rumah. Sering kan denger gitu? Fisio muda punya PR gede nih buat ngedukasi mitos beginian. Betul banget. Tantangan sosiokultural kita emang luar biasa ya. Padahal kalau kita lihat dari kacamata fisiologi kehamilan, tubuh ibu itu sebenarnya lagi melewati ujian stres test yang masif banget loh. Stres test gimana? Volume darah kan meningkat drastis, kardiak output naik,
Dan yang paling krusial, hormon dari plasenta itu secara alami memicu resistensi insulin pada sel ibu. Oh ya, buat apa badannya dibikin resisten insulin? Tujuannya supaya glukosanya nggak diserap ibunya semua, jadi bisa lari ke janin buat pertumbuhan. Oh, pinter banget ya badan manusia. Dan disinilah peran aktivitas fisik masuk berarti. Tepat. Kalau si ibu hamil cuma diem terus rebahan, resistensi insulin bawaan ini bisa kebablasan dong jadi diabetes gestasional. Nah, pinter. Tapi dengan dia gerak aerobik 150 menit seminggu, kontraksi ototnya bakal nalik glukosa dari darah pakai jalur non-insulin yang kita bahas di awal tadi. Jadi kadar gula darahnya seimbang. Analisis yang sangat tajam. Jadi gerak itu justru intervensi fisiologis buat mencegah diabetes gestasional dan preeklamsia. Selain itu, WHO juga menyoroti ini ngebantu pencegahan depresi pasca melahirkan dan kontrol berat badan. Tapi tetap ada rambu-rambu keamanannya kan? Tentu aja. Misalnya nih, hindari olahraga dalam posisi supine atau telantang setelah trimester pertama. Kenapa nggak boleh telentang? Karena berat uterus yang udah gede itu bisa menekan vena cava inferior. Ini bisa memicu supine hypotensive syndrome yang akhirnya mengurangi suplai darah ke janin. Terus, jelas hindari juga olahraga yang ada kontak fisik tinggi. Bener. Satu lagi nih yang harusnya jadi lahan kompetensinya fisio banget, latihan otot dasar panggul atau pelvic floor. Oh ya, wajib tuh. Load harian dari berat janin itu kan bikin peningkatan tekanan intraabdomen yang ngedorong dasar panggul ibu terus-terusan dari dalam. Kalau ototnya nggak dilatih kekuatan sama daya tahannya, resiko inkontinensia urin atau ngompol pasca melahirkan gede banget. Benar banget. Kuncinya, ibu hamil itu badannya lagi beradaptasi, bukan lagi sakit. Jadi mesinnya tetap harus dipanasin. Setuju. Nah, kalau tadi kan kita bahas kehamilan yang notabene adalah proses fisiologis normal ya. Gimana dengan populasi yang secara patologis emang sistemnya udah let's say rusak atau terganggu? Ini menarik. WHO 2020 ini kan progresif banget karena masukin panduan khusus buat pasien kondisi kronis dan disabilitas. Kayak survivor kanker, hipertensi, diabetes tipe 2, sampai orang yang hidup dengan HIV. Tebakan gue sih, targetnya pasti disuruh kurangin dari orang sehat kan? Mengejutkannya, tidak sama sekali. Seriusan? Iya. Target mereka sama persis dengan populasi dewasa sehat. 150 sampai 300 menit intensitas sedang. Wait, orang dengan HIV atau pasien kanker yang lagi recovery disuruh gerak dengan dosis durasi yang sama kayak orang sehat? Ini sering jadi perdebatan loh di klinik. Banyak teman fisio yang takut kalau orang dengan HIV olahraga segitu lama, ntar imunnya malah makin drop atau bikin mereka cachexia alias badannya nyusut abis. Mekanisme bertahannya sebenarnya gimana tuh? Nah, ini miskonsepsi klasik yang sering terjadi kalau kita malas update literatur. Olahraga intensitas sedang itu fungsinya sebagai imunomodulator, bukan imunosupresan. Oh, menyeimbangkan imun ya, bukan nekan imun. Persis. Pada orang dengan HIV, olahraga justru terbukti menurunkan penanda inflamasi kronik derajat rendah, kayak interleukin 6. Dan itu terjadi tanpa menurunkan viral load atau merusak jumlah sel CD4 mereka. Keren banget. Justru menjaga kebugaran kardiorespirasi itu sangat krusial buat mereka untuk melawan efek samping obat antiretroviral yang sering banget memicu sindrom metabolik. Gila, mind-blowing sih ini. Terus kalau pada kanker gimana ceritanya? Katanya olahraga bisa ngurangin risiko kankernya kamu ya? Benar. Pada kanker, aktivitas fisik itu ngerubah tumor microenvironment atau lingkungan mikro di sekitar tumornya. Ngerubahnya gimana? Olahraga intensitas sedang kan bikin aliran darah lebih lancar tuh. Itu mengurangi area hipoksia atau yang kekurangan oksigen di sekitar tumor. Nah, area tumor yang oksigenasinya baik ternyata jauh lebih sensitif terhadap pengobatan kayak kemoterapi atau radiasi. Oh, wow. Jadi ngebantu kemoterapinya bekerja lebih baik. Yap. Plus, latihan kekuatan menjaga massa otot dari ancaman kakeksia terkait kanker yang lo sebutin tadi. Jadi makin paham gue sekarang. Terus buat teman-teman dengan disabilitas gimana? Let's say anak dengan ADHD atau orang dewasa dengan multiple sclerosis, panduannya beda. Targetnya tetap dipertahankan. Anak 60 menit sehari, dewasa 150 menit seminggu. Nggak dikurangin juga? Nggak. Adaptasi utamanya tuh lebih ke aksesibilitas gerak, bukan ngurangin manfaat geraknya. Pada anak ADHD, load aerobik mengoptimalkan fungsi sirkuit dopaminergik di otak, yang pada akhirnya memperbaiki kognisi dan fokus mereka di kelas. Paham. Kalau yang multiple sclerosis?
Pada multiple sclerosis, aktivitas fisik yang ditakar dengan presisi itu ngebantu neuroplastisitas dan memperbaiki fatigue atau kelelahan kronis yang emang jadi ciri khas penyakit tersebut. Berarti ini balik lagi ke analogi yang sering lo pakai dan gue suka banget. Penyakit kronis atau disabilitas itu ibarat lampu kuning, bukan lampu merah. Nah, itu dia. Itu bukan tanda buat berhenti total. Itu tanda buat lo ngerem dikit, pindah gigi transmisi, sesuaikan intensitas atau modifikasi gerakannya. Tapi mesin mobilnya harus tetap jalan. Betul sekali. Tapi masalahnya nih ya, balik lagi ke realita di puskesmas atau klinik. Banyak teman-teman fisio muda tuh yang masih ragu buat ngasih exercise karena takut. Aduh, belum ada clearance atau surat persetujuan dari dokter nih. Iya. Ketakutan soal regulasi ya. Iya, takut disalahin kalau pasiennya kenapa-napa karena kan pasiennya punya penyakit penyerta yang kompleks. Ini poin yang sangat krusial banget buat otonomi profesi kita ya. Dokumen WHO 2020 ini secara gamblang nyatain bahwa clearance dari dokter umumnya tidak diperlukan bagi individu yang nggak punya kontraindikasi spesifik. Tunggu, beneran tertulis gitu? Ada syaratnya. Jika mereka hanya memulai aktivitas fisik pada intensitas ringan hingga sedang. Catat ya, ringan hingga sedang. Kayak jalan cepat atau bersepeda santai. Wah, statement ini powerful banget sih. Ini secara nggak langsung melegitimasi power dan tanggung jawab kita loh sebagai fisio. Sangat melegitimasi. Kalau intensitasnya ringan sampai sedang, kita tuh punya otonomi buat melakukan screening klinis sendiri. Kita ngetes vital sign pasien, ngecek respons kardionya pas tes jalan, terus langsung nyuruh mereka gerak tanpa harus nunggu surat sakti dari profesi lain. Betul. Karena secara kompetensi, kita udah dibekali ilmu patofisiologi dan kinesiologi buat menakar beban itu aman atau enggak. Benar. Dan itulah letak kedewasaan kita sebagai movement system experts. Kita mengevaluasi kelayakan gerak berbasis data klinis yang kita ambil sendiri dan memodifikasi load sesuai kapasitas pasien saat itu juga. Sumpah obrolan kita hari ini insightful banget. Kalau gue tarik benang merahnya dari semua panduan WHO ini, take away buat lo yang lagi dengerin jelas banget ya. Apa tuh kesimpulannya? Dosis 150 menit buat orang dewasa, 60 menit buat anak, latihan multikomponen buat lansia, dan penyesuaian buat populasi kronis. Itu semua bukan sekedar angka absolut buat lo hafal pas ujian. Bener banget. Itu adalah takaran beban mekanik minimal yang dibutuhin buat meremediasi patofisiologis seluler, vaskuler, dan neurologis pasien kita. Gue nggak bisa merangkum lebih baik dari itu sih. Identitas kita tuh bukan sebatas instruktur yang ngitungin repetisi 1-10. Kita adalah arsitek sistem gerak. Kita memanipulasi load untuk ngehasilin adaptasi fisiologis yang amat spesifik. Nah, tapi sebelum kita wrap up nih, meskipun panduan WHO ini canggih banget ngatur fisiologi tubuh di atas kertas, gue mau ngasih satu pemikiran provokatif nih buat kita renungin bareng. Oleh, silakan. Kita ngeresepin pasien lansia atau disabilitas buat jalan cepat 150 menit seminggu. Tapi lo sadar nggak sih realita lingkungan luar kita? Coba lo lihat tata kota di Indonesia rata-rata. Trotoarnya ya? Iya, trotoarnya bolong-bolong atau dipakai jualan kaki lima, atau jalannya dikuasai motor yang naik ke trotoar. Gimana pasien kita mau nerapin resep gerak itu kalau ekosistemnya menolak mereka untuk bergerak aman? Wah, itu pertanyaan struktural yang dalam banget sih. Ini ngindikasiin bahwa memperbaiki mesin tubuh individu di ruang klinik aja tuh nggak cukup. Kalau infrastruktur di luar klinik malah ngunci mereka balik ke dalam perilaku sedentary. Betul. Makanya apakah ini artinya peran fisio muda ke depannya harus lebih dari sekedar clinician di dalam ruangan? Maksudnya turun ke ranah kebijakan. Yap. Apakah kita harus mulai ikut ngasih suara di ranah advokasi kebijakan publik, ikut nimbrung rancang desain tata kota yang ramah pejalan kaki bareng arsitek dan pemerintah kota, biar resep 150 menit kita itu beneran applicable di dunia nyata, nggak cuma indah di atas kertas resep doang. Itu tantangan level selanjutnya sih buat generasi fisio masa depan. Ruang gerak profesi kita emang harusnya seluas makna gerak itu sendiri. Luar biasa. Damn right. Makanya, buat lo semua fisio muda di luar sana, tugas kita tuh masih panjang dan luas banget. Mulailah dari diri lo sendiri dulu, beresin jam tidur lo, banting HP lo kalau udah kelamaan doom scrolling, penuhi kuota gerak lo sendiri, baru lo edukasi pasien lo dengan presisi fisiologis yang udah kita obrolin panjang lebar tadi. Setuju banget. Buat lo yang pengen terus ikut ngebongkar status quo dan ngedorong perubahan ini bareng-bareng, pantengin terus Next Gen Visio, kita butuh ide-ide kritis lo buat terus menghidupkan movement revolution di Indonesia. Terus eksplorasi ilmu lo ya.
Jangan pernah takut ngasih beban yang bermakna buat pasien. Dan buktikan identitas lo sebagai movement system expert di lapangan. Sampai jumpa di bedah tuntas kita yang berikutnya. Stay active, stay critical, dan keep moving forward. Sampai jumpa!